kenapa kanker bisa muncul pada satu orang tapi tidak muncul di orang lain, Dok? Maksudnya apa sebenarnya penyebabnya? Terus apakah itu mungkin bagi sebagai orang belum tahu apakah itu kanker bisa menular dari satu orang ke orang lain? Gitu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di program Ngobat Ngobrol Bareng Dokter. Topik kali ini sangat menarik, yaitu tentang kanker. Kita tahu kanker adalah penyakit yang sangat mematikan, banyak membunuh jutaan di seluruh dunia dan di Indonesia. Banyak sekali tipenya. Kita saat ini akan bincang-bincang, ngobrol bareng Dokter Sul Ikram. Jadi nanti saya perkenalkan. Jadi Dokter Sul Ikram ini, beliau adalah seorang ahli eh, patologi anatomi atau SPPA. Mungkin bisa diperkenalkan dulu, Dok, ininya, nama dan aktivitasnya. Baik, Dokter Amrizal. Terima kasih sudah diundang ke acara eh, ngobarnya, Dok ya. Ya, Ya, eh, saya Zul Ikram ya, panggilannya biasa Ikram, Dok. Kemudian keseharian adalah staf dosen di bagian histologi ya, lebih tepatnya di FK UMI. Tapi lanjut di bidang mendalami bidang patologi ya, dalam hal ini patologi anatomi. Dan sekarang kesehariannya ya sibuk di kampus ya, kolega teman kerja juga ini dengan Dokter Amrizal sebenarnya. di Kemudian rumah sakit mana, Dok, aktivitasnya? Apakah kayak di rumah sakit Primaya atau bagaimana? Atau rumah sakit Ibnu Sina juga? iya Dok, di Rumah Sakit Ibnu Sina Oh, di rumah sakit Ibnu Sina saja ya, ya? di lab PA. Oh, ya, ya. Oke, Dok. Kita mulai saja dengan pertanyaan pertama. Ini berhubungan dengan kanker. Jadi mungkin satu kata atau pertanyaan, apa sebenarnya itu kanker, Dok? Mungkin bisa dijelaskan secara sederhana bagi audiens masyarakat umum. Baik, istilah kanker sebenarnya untuk masyarakat awam sudah cukup sering mendengar ya, bahwa kanker ini merupakan suatu penyakit yang bisa diistilahkan tumbuhnya jaringan atau sel yang baru di dalam tubuh seseorang yang sifatnya itu ganas. Nah, keberadaan sel atau jaringan yang baru ini berdampak pada organ tertentu di tubuh seseorang, dan kemudian dia bisa tumbuh, berkembang, kemudian menyebar, itu melalui pembuluh darah untuk bisa menyebar ke berbagai organ yang lainnya. Misalnya, contohnya misalnya kalau seseorang terdiagnosis kanker paru misalnya, itu berarti di paru-parunya itu ada sel atau jaringan tumor ganas yang tumbuh dan berkembang oleh karena satu dan beberapa kombinasi dari sebab yang bisa
karena dia sifatnya ganas sih, kalau kita bilang kanker sih ya memang itu adalah tumor yang ganas. Jadi dia bisa disebut ganas karena kemampuan sel ini untuk bisa berpindah tempat atau menyebar ya ke seluruh tubuh yang kemudian nanti bisa memicu kegagalan fungsi organ ya, yang pada gilirannya nanti bisa menyebabkan eh, kematian. Ya. Hmm. Demikian dok. Itu kira-kira persepsi medis ya tentang Hmm. kanker itu. Eh, terus Ya, kan ada biasa kita dengar ada kanker paru, kanker tulang. Itu sebenarnya berapa banyak sih kanker itu? Berapa banyak tipenya? kalau ditanyakan jumlah tipenya itu sebenarnya ada, kalau kanker ya di seluruh tubuh itu tipenya itu bisa ratusan ya, bahkan mungkin kalau saya bilang ribuan mungkin tidak berlebihan karena tipenya itu memang sangat-sangat beragam. Dari satu tipe saja, misalnya kanker paru itu pembagiannya itu macam-macam lagi dok, ada banyak macam ya. Misalnya ada kanker yang sel kecil, ada yang sel besar, turunannya itu lagi lebih banyak lagi ya berdasarkan tampilan histologi ya atau tampilan jaringan yang kita bisa lihat secara Hmm. mikroskop. Terus Jadi memang tipenya ini beragam sekali. Saya tidak bisa menyebutkan secara spesifik berapa jumlahnya ya tipenya. Jadi memang banyak dan itu memang sudah dibukukan panduannya untuk mengenali berbagai macam tipe itu, yang kemudian itulah yang menjadi keseharian kami sebenarnya di lab patologi, bagaimana mengenali tipe-tipe tersebut, tipe-tipe kanker tersebut. dari Iya dok. sekian kanker tersebut, kanker paling banyak apa dok? Anggaplah 5 Kalau kanker terbanyak di ah, Indonesia. di Indonesia sebenarnya kalau yang terbanyak itu eh, lebih banyak menyerang wanita ya, yaitu kanker payudara dan juga kanker serviks. Kalau pada semua kelompok usia, ya kanker paru ya salah satu juga yang eh, banyak ditemukan. Yang mulai meningkat juga kasusnya itu dok, kanker usus, ya, kanker Hmm. kolorektal itu juga hal yang sering kita dapati dalam penegakan diagnosis secara histopatologi. Kemudian eh, kanker prostat juga tidak jarang kita temui pada populasi laki-laki. Ya. Tapi kalau disebut apa yang terbanyak ya itu bisa dibaca dalam data dari Globokan ya, sebagai Badan Registrasi Kanker Dunia, itu menyebutkan di Indonesia itu 5 besar paling tidak yang terdeteksi, itu yang nomor satu itu paling banyak kanker payudara. Kemudian yang Oh, kedua eh, kanker eh, kanker serviks, kemudian usus, ovarium juga ya. Lebih banyak memang kanker ini secara umum ya, secara umum pada populasi wanita karena mungkin eh, ada beragam faktor sebenarnya, tapi kalau kita lihat data global memang kanker yang menduduki urutan pertama itu eh, kanker payudara ya, lebih banyak kita kita temukan. Mungkin juga terus karena faktor ini ya, karena dia bisa dideteksi dini ya, sehingga datanya juga menjadi ya, lebih, ya. lebih banyak. Bisa jadi kanker lain sebenarnya banyak, tapi ibarat fenomena gunung es yang nampak itu cuma di permukaan, yang beredar di masyarakat mungkin ada, tapi karena letak organnya yang sulit dijangkau ya dalam,
Jadi kadang tidak terdata seperti itu. Tapi memang secara populasi itu tadi beberapa tipe kanker loh ya, yang berdasarkan data resmi. Ya, Oh iya dok. Kan ceritanya kan kanker itu orang orang kerat kaitkan dengan benjolan ya. Ya, terus misalnya ada tumor itu bisa bisa saja itu kanker. Tapi kan itu pastinya beda-beda ya. Kalau di payudara ya kanker tumor payudara. Tapi kan ya, pastinya belum tentu kanker itu berupa benjolan ya. Jadi ya, maksudnya betul. dari semua jenis kanker itu sebenarnya apa yang persamaannya itu apa gitu? Dari semua jenis Ya. kanker. Selain dari Oh iya, masalah jadi benjolannya. ya baik dok. Jadi sebenarnya yang perlu juga, karena ini yang mendengar nanti lebih banyak masyarakat awam. Jadi maksudnya sebenarnya kita perlu tahu dulu apa sih bedanya eh, tumor dengan kanker itu ya. Jadi biasanya ya kita mengistilahkan ya dok. Jadi Ya. semua benjolan yang tidak pada tempatnya. Jadi kan kita tahu bahwa di bagian tubuh kita ini ada beberapa area memang yang menonjol berupa benjolan, tapi kalau secara lokasinya itu tidak pada tempatnya benjolan itu muncul, tidak biasa, yaitu disebut sebagai tumor. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah ini suatu tumor jinak atau hanya sekedar benjolan karena infeksi saja atau reaksi peradangan, ataukah ini suatu tumor yang ganas? Nah, kemudian itu bisa ditentukan nanti dengan pemeriksaan secara klinis ya dengan mendatangi para dokter yang bertugas di di poliklinik misalnya untuk diperiksa secara klinis dan untuk memastikan nanti itu dengan pemeriksaan histopatologi atau pada tahap awal ada namanya pemeriksaan biopsi ya biopsi aspirasi jarum halus pada benjolan tersebut. Ya, biasanya itu pada tempat-tempat yang mudah dijangkau. Misalnya ada benjolan di kulit, ya, benjolan di pipi, benjolan di leher, di ketiak, di lipat paha, atau dimanapun, ya, selama benjolan itu bisa dijangkau oleh jarum halus, itu sebenarnya bisa kita deteksi secara dini. Nah, kadangkala kalau lokasinya lebih dalam itu memang butuh pendekatan lebih spesifik, biasanya tidak bisa dilakukan oleh dokter umum ya, membutuhkan konsultasi lebih lanjut ke dokter di bidang spesialis tertentu. Nah, Hmm. kemudian tadi ada istilahnya tumor jinak, tumor ganas. Nah, tumor ganas sebenarnya inilah yang lebih tepatnya kita sebut sebagai kanker. Jadi kalau tumor jinak itu kita tidak istilahkan sebagai kanker ya, ya sekedar istilahnya ya tumor jinak saja. Dan tentu akan sangat berbeda nanti uh, istilahnya tata laksananya ya, kelanjutan terapinya akan sangat berbeda jika suatu benjolan itu terdeteksi hanya sebagai radang atau infeksi mungkin, atau terdeteksi sebagai suatu tumor. Kemudian nanti kalau dia tumornya jinak beda, mungkin cukup dengan pengangkatan saja. Sudah Oh, selesai masalah. Tapi oh jika ya. dia ganas, sudah bisa berlanjut ada penata laksanaan lebih lanjut. Oh ya dok. Misalnya dengan kemoterapi biasanya dok. Ya, Oh ya. Terus kenapa kanker bisa muncul pada satu orang tapi tidak muncul di orang lain, dok? Maksudnya apa sebenarnya penyebabnya? Terus apakah itu mungkin bagi sebagai orang belum tahu apakah itu kanker bisa menular dari satu orang ke orang lain? Gitu. ya. Jadi kalau pertanyaan yang terakhir itu apakah kanker bisa menular? Tidak. Kanker itu tidak menular. Jadi dia tergolong sebagai penyakit tidak menular ya dalam golongan penyakit yang besar. Ya akan sangat berbeda misalnya dengan
penyakit infeksi biasanya dok ya, misalnya virus, ya contohnya COVID ya, itu tergolong penyakit menular karena memang orang yang sakit COVID bisa menularkan virusnya ke orang lain. Tapi kalau kanker itu sebenarnya tidak tepat jika dikatakan sebagai penyakit yang menular karena kelainannya itu berpusat pada, bisa dibilang kanker itu penyakit gen, penyakit pada level genetik. Nah, oleh karena dia dikategorikan sebagai penyakit pada level genetik, gen, nah itu sebab timbulnya itu multifaktor. Jadi banyak sekali sebabnya. Kalau Dokter Amrizal tadi sebutkan ada orang yang bisa terkena, ada yang tidak, itu juga karena memang sangat dipengaruhi oleh beragam beragam faktor. Misalnya faktor genetik itu memegang peranan yang penting. Misalnya seseorang terdiagnosis kanker payudara di usia yang masih muda, itu biasanya saat kita tanyakan apakah ibu atau saudara perempuannya atau jalur keturunan darah dari ibunya itu, tante misalnya atau neneknya, ada riwayat kanker yang serupa. Jika dijawab iya, berarti memang ada faktor herediter istilahnya dok ya, atau faktor yang diturunkan. Ada gen pembawa sifat keganasan itu yang ikut turun pada uh, anaknya yang mungkin terdiagnosis kanker di usia yang relatif lebih muda. Oh, Tapi begitu ya. kalau misalnya dia terjadi di usia yang cenderung lebih lebih tua, ya umumnya memang kanker itu kalau kita lihat dalam realitanya ya, bahwa lebih banyak kanker itu terdiagnosis di usia yang tua. Karena ini juga ada bukan hanya faktor keturunan yang berperan, tapi juga ada faktor aging ya, atau faktor degeneratif. Jadi sel-sel itu secara alamiah akan mengalami penurunan Oh, fungsi, begitu. penurunan kinerja begitu. Yang pada suatu titik di usia seseorang itu bisa saja sudah mulai muncul cikal bakal sel-sel tumor, entahkah itu tumor jinak atau tumor ganas. Jadi ada faktor umur juga yang berperan. Oh, Kemudian begitu juga dok ya. ada juga faktor imunitas. Imunitas seseorang itu juga sangat-sangat berperan. Karena Hmm. sel-sel imun itu ibarat tentara di dalam tubuh kita. Jadi kalau imun kita ini cukup kuat mengerem atau melawan timbulnya bibit-bibit sel kanker itu, ya tentu kita akan sehat-sehat saja ya, tidak terdeteksi. Tapi di suatu fase di mana sel-sel kanker ini yang cikal bakal tadi bertumbuh, berkembang, dan dia bisa mendominasi, dia bisa melawan kita punya sel imun, sel tentara tubuh kita, itu dia bisa berkembang menjadi besar ya, dan kemudian terdeteksi sebagai suatu kanker. Oh ya Banyak dok. faktor juga sebenarnya kalau di masa modern seperti ini, makanan juga bisa berperan sebagai faktor pemicu atau risiko, atau zat-zat kimia tertentu itu memiliki juga peranan, atau infeksi ya, misalnya virus, infeksi virus pada beberapa jenis kanker itu kita tahu virus punya peranan yang penting dalam perkembangannya. Misalnya pada perempuan itu ada kanker serviks, kita tahu virus HPV ya, Human Papilloma Virus itu merupakan pelaku utama ya timbulnya eh, pemicu pemicu terjadinya kanker serviks. Dan juga ada juga virus hepatitis misalnya yang bisa berkembang nanti infeksinya itu kalau berlanjut pada suatu masa bisa berkembang menjadi hepatoselular karsinoma ya, atau kanker hati. Jadi banyak faktornya sebenarnya, tidak sesederhana namanya. Kalau misalnya seseorang terdiagnosis kanker terus ditanya, dok,
ini apa penyebabnya? Itu sebenarnya pertanyaan yang jawabannya akan sangat panjang. Jadi Oh, begitu ya. lebih Jadi istilahnya mungkin, secara sederhananya dia karena ada mutasi. jadi Ya, ya dok. istilahnya mungkin dok, karena kita tidak bisa mengontrol kanker ini muncul atau tidak, mungkin istilahnya bisa disebut kanker ini sebenarnya takdir Tuhan begitu ya. Bisa kali bilang begitu. Ya Dia, dalam hmm, dalam satu aspek mungkin ya. bisa disebut seperti itu. Oh, Tapi kan para peneliti juga tidak tidak tinggal diam dok ya, para hmm. dokter, para klinisi itu tidak tinggal diam bahwa semua juga peristiwa penyakit yang mengenai manusia itu ya sudah dalam ketentuan takdir. Tapi Ya begitu. kita tentu harus mengenali ya, mengidentifikasi Oh iya. faktor-faktor yang bisa kita kontrol, yang secara Oh. teori bisa kita kontrol untuk mencegah timbulnya kanker itu. Iya dok. Anggaplah misalnya begini dok, saya punya keluarga, misalnya perempuan, saya Ya, punya keluarga kanker payudara, nenek ya, saya kanker payudara, misalnya. ya, Terus ibu saya, tante saya ada yang kanker payudara. Jadi karena saya perempuan barangkali, saya mungkin kemungkinan punya resiko juga ini. Nah, ya. bagaimana saya supaya tidak kena gitu? Bagaimana pencegahannya begitu? Eh, ya pencegahannya sebenarnya eh, kita baca ya di beberapa laporan atau berita itu. Misalnya ada namanya tes tes genetik, ya, tes gen. Jadi dalam beberapa laporan ilmiah itu sudah berhasil diidentifikasi beberapa gen-gen pembawa sifat risiko tinggi untuk terjadinya kanker itu. Nah, misalnya kita secara sadar bahwa eh, apa keturunan saya ini ada nih yang terdeteksi, yang Hmm. sudah terdiagnosis keganasan ya kanker payudara misalnya. Kan kita bisa melakukan cek screening awal ceritanya deteksi dini. Apakah di dalam sel kita ini juga mengandung gen yang demikian. Misalnya pada kanker payudara itu ada istilahnya dok gen BRCA ya BRCA1, BRCA2. Kalau memang itu terdeteksi tinggi dan secara ilmiah dilaporkan memang risikonya akan sangat besar kita menderita keganasan karena faktor keturunan tadi. Pada beberapa prakteknya ada bahkan yang merekomendasikan supaya melakukan pengangkatan organ-organnya. Misalnya kalau yang beresiko payudara ya dilakukan pengangkatan organ payudara. Meskipun belum terdeteksi adanya benjolan. Oh, Ya, tapi itu saya ingat kasusnya ini dok, Angelina Jolie. oh ya Jadi persis iya, dok. iya, Ya, iya. Jadi persis. semua orang kaget kenapa dia melakukan operasi payudara, padahal belum Ya, terdeteksi. Ya, ya betul. oh seperti itu ya. Jadi prakteknya di negara maju itu di ya negara maju itu mereka itu deteksi dininya itu bukan cuman sekedar apa sudah sangat 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 spesifik dok ininya deteksi dininya bukan hanya sekedar apakah di payudara misalnya ada benjolan atau tidak tapi memang mereka menelusuri sampai level gennya ya riwayat riwayat risiko gennya jika memang terdeteksi ada ya mereka yakin ya Oh ya. berdasarkan laporan ilmiah tidak ragu barangkali tapi mungkin ini praktiknya tidak tidak sesederhana yang kita Hmm. bisa bayangkan apakah di negara kita uh, ada sudah tempat atau dokter atau bahkan masyarakat kita yang mempraktekkan hal yang demikian. Oh ya. Pertanyaan terakhir Secara mungkin dok, nah, ini ya dok, ya, eh, kalau kita sudah kena kanker misalnya, mau stadium 1 sampai stadium 4, ya. apa yang harus dilakukan sebagai terapi? Oh,
begitu kita sudah terdiagnosis terkena suatu kanker di organ manapun, sebenarnya telah tersedia protokol pengobatan, dok. Dan itu sudah teruji bukan cuma data dari suatu negara saja, tapi seluruh dunia itu memakai protokol itu, atau apa sih istilahnya ya, masyarakat mungkin paham, panduan ya, panduan pengobatan. Jika seseorang itu terdeteksi di stadium 1 misalnya, atau stadium 2, stadium 3, atau bahkan stadium lanjut, itu sudah ada protokol pengobatannya yang sudah didesain sedemikian rupa oleh para ahli agar hasilnya itu semaksimal mungkin bisa meningkatkan atau menghilangkan tumornya, atau misal pada kondisi yang stadium awal bisa diangkat dan dilanjutkan biasanya dengan tindakan kemoterapi, biasanya pemberian obat melalui Oh iya. Terus ini dok, eh, pembuluh pada darah stadium untuk apa yang membasmi. masih bisa disembuhkan kanker ini? Apakah ada stadium tertentu? Karena kita dengar ada artis, ya beliau mereka kan kaya tapi tetap tidak bisa sembuh dari Ya, kanker ini. Pada stadium apa batasnya? sebenarnya kalau dibilang batas sih tidak ada batas yang jelas sebenarnya. Karena kalau begitu kita terdiagnosis kanker, meskipun secara klinis stadiumnya masih awal ya, stadium 1 atau biasanya stadium 1, dok ya. Itu secara teori masih bisa diangkat, direseksi secara operasi. Tapi kalau kita tidak pernah tahu apakah di kemudian hari kanker ini bisa kambuh lagi dan kemudian bergejala lebih lebih ini lebih berat daripada awalnya. Tapi biasanya khususnya kanker-kanker atau tumor-tumor ganas yang terdeteksi di tempat yang mudah dijangkau, kemudian secara teknik operasi juga bisa dilakukan pengangkatan, itu biasanya prognosisnya atau angka harapan hidup dan apa sih istilahnya kesembuhannya itu cukup tinggi. Jadi prinsipnya sebenarnya kalau kita bicara kanker ini atau tumor ganas ini, semakin cepat dideteksi, maka semakin baik angka kesembuhan ya, kalau bisa dibilang kesembuhan, atau lebih tepatnya angka harapan 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 hidup atau survival rate-nya. Nah, semakin telat dideteksi, itu juga akan sangat berpengaruh pada tingkat kesembuhan atau perlangsungan dari penyakit. Kemudian Bagaimana juga dengan ini dok? Apa namanya? Herbal dok. Apakah herbal herbal itu benar-benar bisa membantu atau sekedar hoax saja? belum belum banyak bukti secara ilmiah sebenarnya. Sebenarnya dalam level laboratorium misalnya atau pada level hewan coba, ada beberapa jenis herbal yang diteliti itu. Kalau dikatakan herbal bahan alam ya, itu secara komposisi kimiawi, herbal-herbal ini sebenarnya terbukti memiliki zat yang berefek anti tumor atau anti kanker. Tapi pertanyaannya kemudian, apakah herbal ini bisa diterapkan pada pasien sebagai terapi utama? Ya, jawabannya sampai saat ini belum, belum. Hmm. Tapi kalau herbal-herbal tersebut sebagai terapi pendamping saja, seperti suplemen ceritanya, itu saya rasa ada tempat bisa diberikan untuk pasien-pasien yang memang memiliki risiko tinggi atau bahkan sudah terdeteksi adanya kanker di tubuhnya, itu bisa bisa dibarengi dengan pemberian herbal tertentu, tapi yang memang sudah terbukti memiliki zat komponen kimiawi yang punya efek terhadap tumor. Tapi kan kita juga tidak tahu persis dosisnya itu seberapa banyak. Itu kan uh, belum bisa dibuktikan. Hmm. Butuh penelitian lanjutan, dok, banyak, terutama Hmm. di negara kita ya, di Indonesia ini, negeri dengan kaya bahan alam,
itu saya kira potensi besar dok untuk Hmm, kita teliti dan juga dilanjutkan nanti dengan uji klinis. Nah, ya, kalau ada uji klinisnya, saya pikir pertanyaan dokter Amrisal nanti bisa terjawab dengan sendirinya bahwa herbal mana nih yang cocok ya. diberikan kepada pasien. Intinya mungkin Karena dok nih apa namanya, walaupun memakai herbal, jangan pernah meninggalkan terapi dari dokter. ya betul, Ya, seperti betul. karena banyak yang Karena seperti itu dok. ya Hmm, maksudnya jangan herbalnya yang jadi ya utama gitu. betul betul. Harusnya terapi yang sudah terbukti secara medis dan ilmiah itu memiliki peranan atau efek anti kanker, ya dengan segala efek sampingnya memang itu kan tentu akan ditimbang oleh dokter yang memberikan Hmm, treatment terapi. oh Jadi ya. jangan anti terhadap Hmm, terapi medis atau beralih ke betul herbal. betul. Herbal boleh-boleh saja, tapi secara bijak harus didiskusikan Oh kepada ya, dokter yang memberikan eh, penanganan kepada ya. pasien-pasien. Jangan jangan lantas meninggalkan terapi utama yang sudah terbukti selama bertahun-tahun bisa Hmm, memang mengatasi, paling tidak meningkatkan angka harapan hidup atau meningkatkan kualitas hidup penderita. oh ya dok. Demikian saya pikir dok. Oh ya, saya kira jawabannya Dokter Ikram, ulasannya sangat menarik sekali ya. Sangat mudah dipahami oleh masyarakat awam dengan bahasa yang sederhana. Karena waktu sudah sedikit lagi dok, mungkin eh, kita segera tutup. Baik, Terima kasih dok atas penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat umum. Mungkin kita ketemu baik, lagi lain kali. Terima kasih dok. baik. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup dok nih. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi ya. wabarakatuh. Makasih Terima dok. kasih Dokter Ya, Afizal sudah diundang ya. ya dok. Ya, kasih.